Halo siswa-siswi SMPK Penabur Jakarta, berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA Fisika kelas 8. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah gelombang. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.11, menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Kemudian KD 4.11 menyajikan hasil penyelidikan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian gelombang. Yang kedua, siswa dapat membedakan gelombang elektromagnetik dan mekanik. Yang ketiga, siswa dapat membedakan gelombang transversal dan longitudinal. Dan yang keempat adalah siswa dapat menentukan panjang satu gelombang. Pada PJJ kali ini kita akan menekankan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani, yaitu pada karakter rendah hati. Bagaimana kita bisa memuji kebaikan orang lain dengan tulus hati. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah usikan atau getaran yang merambat melalui medium atau syat perantara dari satu tempat ke tempat lainnya. Gelombang merambat tanpa memindahkan mediumnya, tetapi memindahkan energi. Macam-macam gelombang. Gelombang berdasarkan medium perambatannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tidak memerlukan medium atau syat perantara, atau dapat melalui ruang hampa atau vakum. Gelombang elektromagnetik yaitu perambatan dari medan listrik E dan medan magnet B. Gelombang elektromagnetik membawa muatan energi listrik dan muatan energi magnet, di mana medan listrik E tegak lurus terhadap medan magnet B. Perhatikan gambar berikut. Mari perhatikan tabel gelombang elektromagnetik, panjang gelombang, frekuensi, dan bilangan gelombang berikut. Misalnya gelombang radio memiliki panjang gelombang antara 1 sampai 10⁻³ meter dengan frekuensi antara 10⁻8 sampai 10⁻5. Penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan manusia contohnya adalah gelombang radio yang dipakai untuk komunikasi jarak jauh memiliki panjang gelombang 1500 meter dengan lebar frekuensi 30 kHz sampai 300 kHz. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, merambat tanpa memerlukan medium. Kemudian termasuk gelombang transversal. Yang ketiga, cepat rambatnya sangat besar sama dengan cepat rambat cahaya yaitu 3 kali 10⁻8 meter per second. Yang keempat, medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet. Yang kelima, besar energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi gelombang. Panjang gelombang dan frekuensi gelombang elektromagnetik. Mari perhatikan bagan berikut. Berdasarkan panjang gelombangnya, kita bisa mengurutkan dari gelombang radio, microwave, infrared, gelombang cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Contoh gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio, microwave, infrared, gelombang cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Persamaan cepat rambat gelombang elektromagnetik. C sama dengan lambda kali F, di mana C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam meter per second, yaitu sebesar 3 kali 10⁻8 meter per second. F adalah frekuensi dalam Hertz.
Lambda adalah panjang satu gelombang dalam meter. Yang kedua adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat memerlukan medium atau zat perantara. Sifat-sifat gelombang mekanik. Yang pertama, cepat rambat sangat kecil jika dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, memerlukan medium untuk merambat. Yang ketiga, dapat dipantulkan atau refleksi. Yang keempat, dapat dibiaskan atau refraksi. Yang kelima, dapat dibelokkan atau disebarkan atau disebut difraksi. Dan yang keenam, dapat dipadukan atau interferensi. Macam-macam gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang merambat dengan arah tegak lurus terhadap arah getarannya. Perhatikan tali yang digetarkan ke atas dan ke bawah berikut. Tali yang digetarkan ke atas dan ke bawah berikut membentuk gelombang transversal yang merambat ke depan. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Amplitudo atau A merupakan jarak antara B dengan B aksen, atau D dengan D aksen, atau F dengan F aksen, atau H dengan H aksen. Kemudian lambda adalah panjang gelombang. Titik A sama dengan titik C sama dengan titik E sama dengan titik G dan sama dengan titik I disebut simpul gelombang. Kemudian, titik B dan titik F disebut dengan titik puncak gelombang. Sedangkan titik D dan titik H disebut dengan titik lembah gelombang. Satu panjang gelombang atau lambda adalah jarak untuk satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Satu menunjukkan puncak gelombang, dua menunjukkan dasar gelombang. Lambda adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak terdekat antara dua puncak gelombang yang berdekatan atau jarak terdekat dua dasar gelombang yang berdekatan. Satu panjang gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Sebagai contoh adalah jarak antara A dan B. Panjang gelombang atau lambda yaitu S dibagi N, dengan S adalah panjang seluruh gelombang dalam meter, misalnya adalah panjang dari titik A ke titik E. N adalah jumlah seluruh gelombang, misalnya adalah jumlah seluruh gelombang dari titik A ke titik E. Kemudian amplitudo atau A adalah simpangan terjauh dari posisi keseimbangan. Frekuensi atau F adalah jumlah gelombang yang dihasilkan tiap detik. Sedangkan periode atau T adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu gelombang. Periode dirumuskan dengan T sama dengan T kecil per N. Sedangkan frekuensi dirumuskan dengan N per T kecil, yaitu N dengan jumlah gelombang yang terjadi, T kecil adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan gelombang dalam second, T adalah periode gelombang dalam second, dan F adalah frekuensi gelombang dalam hertz. Sifat-sifat gelombang transversal. Yang pertama, arah getaran tegak lurus dengan arah rambatan. Yang kedua, memiliki bukit dan lembah. Yang ketiga, memiliki amplitudo. Contoh gelombang transversal. Yang pertama adalah gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang permukaan air. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik. Yang keempat, gelombang cahaya. Dan yang kelima, gelombang radio.
Perhatikan gelombang transversal berikut. Ketika tali digetarkan naik dan turun, maka getaran itu akan merambat dan membentuk gelombang transversal yang berbentuk bukit dan lembah. Jarak satu gelombang adalah dari titik tertinggi ke titik tertinggi berikutnya, atau biasa disebut dengan puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya yang berurutan. Macam-macam gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatannya yang berikutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berhimpit atau sejajar arah rambatannya. Perhatikan gelombang longitudinal berikut. Arah getarannya ke depan, maka arah rambatnya juga ke depan. Besaran pada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal biasa juga disebut dengan gelombang yang berbentuk renggangan dan rapatan. Pada gelombang longitudinal, bagian yang partikel-partikel unsurnya berdekatan disebut rapatan. Bagian yang partikel-partikel unsurnya berjauhan disebut renggangan. Lambda atau panjang gelombang pada gelombang longitudinal adalah jarak antara pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya atau jarak antara pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya. Periode dirumuskan dengan T sama dengan T kecil per N, sedangkan frekuensi dirumuskan dengan N per T kecil, yaitu N dengan jumlah gelombang yang terjadi, T kecil adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan gelombang dalam second, T adalah periode gelombang dalam second, dan F adalah frekuensi gelombang dalam hertz. Sifat-sifat gelombang longitudinal. Yang pertama, arah getaran berhimpit atau sejajar dengan arah rambatan. Yang kedua, memiliki rapatan dan renggangan. Contoh gelombang longitudinal. Yang pertama adalah gelombang bunyi atau suara. Yang kedua, gelombang di bawah permukaan air, dan yang ketiga, gelombang pada selingki. Perhatikan selingki pada video berikut. Ketika selingki didorong ke depan, maka selingki akan bergetar merambat, yaitu berbentuk gelombang longitudinal ke arah depan. Ini menunjukkan bahwa arah getar dan arah gelombang sejajar. Gelombang longitudinal berbentuk rapatan dan renggangan. Mari perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar gelombang di atas, tentukan amplitudo, periode, frekuensi, dan panjang gelombang. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa gelombang tersebut merupakan gelombang transversal karena berbentuk bukit dan lembah. Yang akan kita bahas pertama adalah amplitudo. Amplitudo adalah jarak antara titik kesetimbangan sampai ke titik tertinggi atau terendah. Berarti panjangnya adalah 10 cm. Dengan demikian amplitudo gelombang sesuai dengan gambar adalah 10 cm. Yang berikutnya adalah periode atau T. Perhatikan antara titik B dan titik D. N adalah jumlah gelombang antara titik B dan D adalah satu gelombang. T adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh dari titik B ke titik D adalah 25 second dikurangi 5 second sama dengan 20 second. Maka periodenya adalah T kecil per N. Periode sama dengan 20 second dibagi 1. Jadi periode dari gelombang tersebut adalah 20 second. Frekuensi gelombang.
F sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 per 20 second. Tadi di penyelesaian berikutnya periodenya adalah 20 second. Maka frekuensi gelombang tersebut adalah 0,05 Hz. Panjang gelombang merupakan panjang satu gelombang. Panjang dari titik A ke titik E adalah 30 cm merupakan S. Jumlah gelombang dari titik A ke titik E adalah 1,5 gelombang merupakan N. Lambda sama dengan S per N. Maka 30 cm dibagi 1,5 hasilnya adalah 20 cm. Maka panjang gelombang tersebut sebesar 20 cm. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar. Tentukan amplitude gelombang, panjang gelombang, frekuensi gelombang, dan periode gelombang. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar, gelombang merupakan gelombang transversal karena memiliki bukit dan lembah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah amplitudo. Amplitudo adalah jarak antara titik kesetimbangan sampai ke titik tertinggi atau terendah, yaitu sebesar 4 meter. Yang berikutnya adalah panjang gelombang atau lambda. S adalah panjang dari titik A ke titik B, yaitu sebesar 9 meter. N adalah jumlah gelombang dari titik A ke titik B, yaitu 1,5 gelombang. Lambda sama dengan S per N. Maka lambda sama dengan 9 meter dibagi 1,5, berarti lambdanya adalah 6 meter. Yang berikutnya adalah frekuensi atau F. Perhatikan gambar gelombang. N adalah jumlah seluruh gelombang. Berdasarkan gambar, jumlah seluruh gelombang adalah 2 gelombang. T adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh seluruh gelombang, yaitu 0,8 second. F adalah frekuensi dalam Hertz. F dirumuskan sama dengan N per T. F sama dengan 2 dibagi 0,8 second. Maka frekuensinya adalah 2,5 Hz. Yang berikutnya adalah periode atau T. Tadi frekuensinya sudah kita hitung, yaitu 2,5 Hz. Maka periodenya adalah sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per 2,5 Hz. Hasilnya adalah 0,4 second. Contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar gelombang longitudinal di bawah ini. Jika frekuensi gelombang longitudinal adalah 20 Hz, tentukan panjang gelombang longitudinal. Panjang gelombang longitudinal itu panjang antara rapatan dan renggangan. Maka panjang gelombangnya adalah 20 cm ditambah 40 cm, yaitu 60 cm atau sama dengan 0,6 meter. Demikian pembelajaran hari ini. Kalian bisa mengerjakan latihan soal dari buku Sains, Fisika, dan Kimia kelas 8, halaman 163 nomor 14 sampai 20. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati.